Halo para pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dan rekan saya Wahyu Sidarta dalam program Fibis Fokus. Pada Fibis Fokus kali ini kami akan membahas mengenai realisasi penanaman modal di Indonesia, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing pada triwulan kedua tahun 2013 ini. Di sini kami telah memperoleh data dari BKPM yang menunjukkan bahwa realisasi investasi pada triwulan kedua tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 7,3% dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2013 yang lalu, dan juga mengalami kenaikan sebesar 29,8% dari triwulan kedua tahun 2012. Ada beberapa catatan sebelum kita menelaah lebih lanjut data-data ini. Yang pertama adalah bahwa nilai investasi triwulan kedua merupakan realisasi investasi yang dilakukan selama 3 bulan pada periode April hingga Juni tahun 2013. Lalu penanaman modal atau investasi ini adalah di luar investasi migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, sewa guna usaha, dan juga industri rumah tangga. Sebagai catatan, kurs yang digunakan pada data ini adalah $1 setara dengan Rp9.300. Kita akan langsung mengamati lebih detail lagi mengenai realisasi penanaman modal di Indonesia pada kuartal kedua yang lalu. Terlihat dari data bahwa penanaman modal dalam negeri di kuartal kedua tahun 2013 mencapai Rp33,1 triliun dan pada periode Januari hingga Juni mengalami besaran Rp60,6 triliun. Ini artinya pada triwulan kedua tahun 2013 ini PMDN dibandingkan dengan kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 20,4%. Sementara untuk periode yang sama tahun 2012 yang lalu terjadi kenaikan sebesar 59,1%. Lalu kita lihat untuk PMDN masih untuk periode Januari hingga Juni dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 49,6%. Lalu untuk penanaman modal asing sendiri terjadi kenaikan pada kuartal kedua lalu dan mencapai Rp66,7 triliun dari kuartal pertama yang sebesar Rp65,5 triliun. Sementara untuk periode Januari hingga Juni atau pada semester pertama, penanaman modal asing terrealisasi sebesar Rp132,2 triliun. Artinya untuk penanaman modal asing ini dibandingkan dengan kuartal pertama yang lalu mengalami kenaikan sebesar 1,8%, sedangkan untuk periode yang sama tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 18,9%. Untuk periode Januari hingga Juni tahun 2013, penanaman modal asing mengalami kenaikan sebesar 22,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Lalu kita dapat melihat secara total penanaman modal baik dalam negeri maupun asing mencapai realisasi sebesar Rp99,8 triliun khusus di kuartal kedua, dan periode Januari hingga Juni mencapai Rp192,8 triliun. Dari angka total realisasi penanaman modal di Indonesia tersebut dibandingkan dengan kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 7,3%. Sedangkan untuk periode yang sama yaitu periode kuartal kedua tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 29,8%. Sementara itu untuk keseluruhan semester pertama terjadi kenaikan 30,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 yang lalu. Kita melihat juga bahwa pada tahun 2013 ini dari penanaman modal dalam negeri ditargetkan mencapai sebesar Rp117,7 triliun, dan untuk pencapaiannya hingga pertengahan tahun ini sudah mencapai 51,5%. Hasil ini tentunya masih akan bisa terus ditingkatkan pada kuartal ketiga dan kuartal keempat yang akan datang.
Sementara itu untuk penanaman modal asing dari target tahun 2013 sebesar 272,6 triliun sudah terrealisasi sebesar 48,5%. Dan untuk total penanaman modal di Indonesia target 2013 yaitu 390,3 triliun yang sudah terrealisasi sebesar 49,4%. Lalu kita akan melihat juga bagaimana realisasi dari penanaman modal ini berdasarkan sektor dan apa pula dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Wahyu. Silakan Wahyu. Terima kasih Ika. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan melihat alokasi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing berdasarkan sektor. Dapat dilihat untuk realisasi periode triwulan 2 tahun 2013 untuk PMDN sendiri alokasi paling besar adalah ke sektor pertambangan yakni mencapai angka 5,2 triliun rupiah atau berkontribusi sebesar 15,8%. Yang terbesar kedua adalah pada sektor industri makanan yaitu sebesar 5 triliun rupiah atau berkontribusi sebesar 15%. Sedangkan untuk asing paling besar adalah juga ke sektor pertambangan yakni mencapai 1,2 miliar US dollar atau berkontribusi sebesar 17,3%. Yang terbesar kedua adalah industri alat angkutan dan transportasi lainnya yang mencapai angka 1 miliar US dollar atau berkontribusi sebesar 14%. Sedangkan secara untuk periode semester pertama tahun 2013 untuk PMDN dapat dilihat yang paling besar masih pertambangan yaitu mencapai angka 11,2 triliun rupiah atau 18,5%. Sedangkan yang kedua adalah transportasi gudang dan telekomunikasi yang mencapai angka 9, triliun rupiah atau berkontribusi sebesar 15,7%. Sedangkan untuk asing sendiri masih juga didominasi oleh sektor pertambangan yang mencapai angka 2,6 miliar US dollar atau 18,4%. Sedangkan yang kedua adalah industri alat angkutan dan transportasi lainnya yang mencapai angka 1,9 miliar US dollar atau 13,2%. Nah, seiring dengan meningkatnya penanaman modal baik dalam negeri maupun asing, tampaknya hal ini memberikan dampak positif khususnya bagi sektor tenaga kerja Indonesia sendiri. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa penyerapan tenaga kerja Indonesia secara langsung pada periode triwulan 2 tahun 2013 mencapai 626.376 orang, di mana penyerapan tertinggi yaitu oleh penanaman modal asing yaitu dapat menciptakan tenaga kerja sebesar 386.566 orang atau mewakili 61,71% dari total penyerapan tenaga kerja. Nah, menurut BKPM sendiri keberadaan investasi dari PMDN dan PMA ini diperkirakan akan dapat mengakibatkan efek ganda terhadap penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung yaitu sebesar 4 kali. Baik pemirsa, demikianlah program FIBIS Fokus kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua. Akhir kata bersama saya Wahyu Sidarta dan rekan saya Ika Akbarwati. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan salam FIBIS.